Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala aidan ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, senantiasa bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, hidayah serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang mulia ini kita masih dapat bertemu dan berkumpul di rumahnya Bapak Purwanto dalam rangka bermuajahah, dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, dalam rangka kita li'illa kalimatillah, meninggikan kalimat Allah di muka bumi, agar Allah berkenan memudahkan langkah-langkah kaki kita, memberikan petunjuk kepada kita, dan Allah pun supaya berkenan memberikan kepada kita ilmunya yang bermanfaat, yang mana dengan ilmu yang bermanfaat kelak itu dapat menjadikan kita mudah untuk beramal soleh dan menjadi bekal kita kelak menghadap Allah di yaumil akhir. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan Allah wa ta'ala senantiasa menguji keimanan kita. Ketika kita kemarin membahas tentang iman, bagaimana kita senantiasa meningkatkan dan menjaga keimanan kita, tentunya Allah tidak membiarkan begitu saja ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah. Tidak cukup hanya sekedar lisan, ataupun secara hati pun kita sudah meyakini bahwa kita betul-betul mengakui Allah itu adalah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, tetapi tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat kedua yang saya bacakan tadi, ahasiban nas ayyatsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Dan ujian itu pun akan mengiringi berbanding lurus dengan kesenangan-kesenangan kita ataupun kelemahan-kelemahan kita, dan itu akan berbanding lurus, baik itu dari segi harta, dari segi keluarga, bahkan mungkin dari segi perasaan. Itu pun akan senantiasa Allah uji. Makanya Allah juga menyampaikan dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9, Allah memperingatkan kepada kita semua agar apa-apa yang menjadi indah mungkin di pandangan mata kita, apa-apa yang menjadi kesayangan kita, apa-apa yang menjadi penguat kita, itu jangan sampai menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memperingatkan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, di sini Allah sudah memperingatkan. Ya walaupun kita
mati-matian mencari harta, gitu kan, mencari rezeki, tetapi bukan berarti itu menjadikan kita lalai terhadap perintah-perintah Allah. Begitupun dengan anak-anak yang kita cintai, anak-anak yang kita sayangi, itu pun jangan sampai menjadikan beban kita lalai terhadap perintah-perintah Allah. Dan tentunya Allah memberikan peringatan ini juga, Allah sudah mengetahui bakal nantinya itu banyak orang-orang itu yang akan lalai dengan hartanya dan lalai dengan anak-anaknya ataupun dengan keluarganya, gitu kan. Bahkan mungkin di antara saudara kita mungkin masih ada dengar masalah itu, gitu kan, di apote anak gitu kan. Itu menyebabkan kita lalai terhadap perintah-perintah Allah. Dan Allah pun sudah menegaskan di surah Al-Munafikun tadi, Munafikun ayat ke-9, bahwa Allah mengingatkan nanti itu harta kita itu akan menyebabkan kita itu lalai, gitu kan. Anak-anak kita pun nanti akan menyebabkan lalai, sehingga banyak sekali ketika ada perintah-perintah dakwah, ada perintah-perintah untuk menjalankan perintah-perintah Allah, seringkali ya salah satu menjadi alasan klasik itu ya keluarga, gitu kan. Istri lah, tidak ada kawan, takut. Berhubungannya dengan ikhlas, gitu kan. Setelah kita meyakini, keyakinan kita penuh terhadap Allah dan Rasulnya, dan kita meyakini tentang ketaatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu faktor penting yang harus kita jaga dan harus kita utamakan itu adalah keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Arba'in Nawawi yang pertama, hadis yang pertama itu menerangkan tentang pentingnya daripada niat itu sendiri. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Setiap orang itu nanti akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ketika orang itu berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia pun insya Allah akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa yang ia hijrahnya berbuat baiknya karena ingin mendapatkan sesuatu, keuntungan dunia ataupun sesuatu yang dia ingin dapatkan, apakah itu harta, apakah itu wanita, gitu kan, maka ia pun akan mendapatkan apa yang ia tuju, gitu kan. Karena ini pun salah satu hadis ini pun asbabul wurudnya salah satunya ada kisah sahabat yang waktu diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, itu ada salah satu sahabat yang dia niatnya hijrah itu karena mengikuti wanita yang dia taksiri. Jadi ada wanita yang dia taksir itu, melok hijrah gitu kan, melok hijrah ke Madinah. Padahal dia tuh pengen nak nikahi dia, gitu kan. Sehingga kalau dia hijrah, aku melok hijrah pula. Jadi dia niatnya hijrah ke Madinah itu ingin mengejar wanita itu, gitu kan, ingin menikahi wanita itu. Dia mendapatkan wanita itu, tetapi ya niatnya bukan karena Allah. Niatnya bukan lagi untuk mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Nah, itulah yang membedakan setiap amalan-amalan apapun yang kita lakukan itu haruslah niat yang senantiasa kita utamakan, gitu kan. Karena pada dasarnya ilmu itu
dasarnya dilandasi dengan keikhlasan gitu kan. Dan puncaknya dari ilmu itu adalah khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan itu sendiri pun dibangun dari niat yang lurus gitu kan. Apapun ibadah, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, itu harus senantiasa kita kuatkan niatnya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun dalam aktivitas kita setiap malam Rabu ini pun juga harus senantiasa kita tajdidul niat gitu. Senantiasa memperbarui niat gitu. Ilmu tadi didasari dari keikhlasan, terus keikhlasan, dan puncaknya ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang bertambah ilmunya, dia pun hendaknya bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kemarin kita katakan, itulah yang akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ketika dia bertambah ilmunya itu tidak semakin menambah takutnya kepada Allah, tidak semakin menambah ibadah kepada Allah, itulah nanti yang hanya sekedar menjadi wawasan. Ya, dengan dia paham tentang ilmu, dia banyak pengetahuan, tetapi itu tidak melahirkan ketaatan kepada Allah, itu tidak menjadikan dia takut kepada Allah, maka itu hanya akan menjadi sebatas wawasan yang membuat dia banyak mengetahui gitu kan, tetapi dia tidak memahami hakikat dari ilmu itu sendiri. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman, setiap ilmu itu didasari oleh keikhlasan, dan puncaknya dari ilmu itu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tajdidul niyah, tajdidun niyah, senantiasa kita memperbaharui niat kita. Karena ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya kelak akan dinilai dari niatnya itu sendiri. Ada ibadah yang mungkin kita lakukan itu diterima oleh Allah, ada juga mungkin ibadah yang tidak diterima oleh Allah. Itu pun nanti akan membedakannya itu adalah dari niat itu sendiri. Begitupun amalan-amalan yang mungkin nampaknya kecil, tetapi ketika itu dilandaskan niat yang murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi amalan itu akan menjadi sebuah pahala yang sangat besar. Bisa jadi juga amalan itu amalan yang besar, tetapi ketika kita niatnya terkotori, niatnya tidak ikhlas, niatnya ingin pamer atau riya, bisa jadi ibadah itu yang mungkin besar, nilai pahalanya kecil di sisi Allah, bahkan mungkin seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti kisah seorang wanita yang memberikan minum seekor anjing gitu kan, itu kan hal yang sepele gitu kan, amalan yang sepele yang karena mungkin secara hati nurani fitrah kemanusiaannya dia terketuk hatinya, dan dia memberikan minum itu semata-mata ingin menolong gitu kan, dan mungkin juga karena Allah mudah-mudahan gitu kan, sehingga Allah terima amal ibadah itu, niat dia itu memberi kebaikan itu, dan itu menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Dalam riwayat kan wanita tersebut masuk surga gitu kan. Dalam riwayat yang banyak kita dengar, seorang wanita tidak baik gitu kan, sehari-harinya dia banyak bermaksiat, tetapi dengan satu amalan kecil itu bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa dia masa lalu, karena itu dilandaskan oleh niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mungkin ibadah yang besar tetapi diniatkan untuk bukan karena Allah,
itu pun juga akan menjadikan dia tidak mendapatkan apa-apa. Seperti mungkin yang besar itu ibadah haji. Ibadah haji itu biayanya besar, tapi ketika niatnya ingin meningkatkan strata sosial gitu kan, wah kayak luas haji, kayak haji dah. Aku haji ya isin gitu kan. Niatnya kan udah lain gitu. Dia niatnya ingin meningkatkan strata sosial gitu kan, supaya di lingkungan juga dipanggil haji gitu kan. Nah, itu pun di mata Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada nilainya sama sekali gitu loh. Nah, begitupun mungkin dengan orang-orang yang membantu pembangunan masjid gitu kan. Ketika dia niatnya tidak ikhlas, ataupun mungkin awalnya dia ikhlas tetapi dalam perjalanannya itu terkotori, itu pun akan menghapus seluruh amalan-amalan ibadah dia yang lain gitu kan. Jadi harus senantiasa kita awali setiap amal ibadah itu dengan niat yang ikhlas, kemudian niat yang karena Allah, kemudian saat menjalani proses ibadah itu pun kita juga harus senantiasa menjaga keikhlasan kita. Begitupun setelah proses ibadah itu pun kita juga diperintahkan untuk senantiasa menjaga keikhlasan kita agar tidak terkotori oleh ujian-ujian yang lain, apalagi ujian-ujian perasaan gitu kan. Besarnya ibadah bisa saja habis apabila terkena dengan riya. Kecilnya ibadah juga bisa besar apabila dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit gitu kan orang-orang yang sering kali itu tergoda untuk menceritakan amalan-amalan ibadahnya gitu kan. Dan tidak juga sedikit orang yang seringkali itu karena emosional, karena perasaannya tersentuh, dia menceritakan kebaikan-kebaikannya. Nah, itu kan tidak sedikit gitu kan. Nah, gitu kan. Makanya apabila selama ini dia sudah menutup rapat gitu kan ibadahnya, terutama mungkin sedekah gitu kan. Sedekah mungkin apa yang sering ini ya, bangun masjid misalnya kan gitu kan. Nah, seringkali itu nanti suatu saat akan ada ujian yang menyebabkan dia itu menceritakan, wah iku dhisik sapa lah ya sing paling gede bangun iki dhisik ya, padahal biar dia yang paling besar gitu kan. Nah, dia cerita sama wong, wah iki dhisik sapa yang nyumbang paling besar ya gitu kan. Jadi wong biar nyebut, oh yo Pak, ya sampean toh. Ah, karepe kan ngono karepe kan. Hatinya tuh karepnya tuh pengen dipuji gitu kan. Gitu kan. Nah, jadi dia akan mencari ya celah-celah gitu kan. Ataupun karena itu hakikatnya ujian itu sendiri. Dan orang-orang seringkali itu terlena gitu kan. Tanpa dia sadari, dia menceritakan kebaikan-kebaikan dia yang telah dia lakukan, sehingga itu yang menyebabkan ibadahnya itu sebagaikan debu yang berterbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang-orang yang mungkin selama ini dia berbuat baik pada seseorang, karena orang itu suatu saat itu menjengkelkan ataupun mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga menyebabkan orang yang selama ini baik itu pun menghentikan kebaikannya ataupun justru mengungkit-ungkit kebaikannya. Nah, itu pun juga banyak terjadi di lingkungan kita. Nah, jadi hal-hal seperti itu bisa merusak dari nilai ibadah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhlas itu memang sesuatu yang tidak terlihat. Ikhlas itu amalan hati, dan kita tidak mudah untuk melihat orang-orang itu apakah sudah ikhlas atau tidak. Makanya ketika ada orang yang melakukan ibadah, melakukan kebaikan, ya kita tidak tahu apakah dia ikhlas atau tidak. Jadi jangan sampai kita menghakimi
wah itu apa istilahnya tuh ya, enek maunya gitu kan barangkali kan. Wah kayak selama itu orang pernah teko pasti enek maunya. Jadi kan itu prasangka. Apalagi di masa-masa mau pilpres ya, pemilu kan. Wah kayak pinginnya ya. Spekulasi kan boleh. Itu ya. Itu Daripada seuzon. riang. Aku kan akrab kalau sampean. Terus malah tahun ini nggon aku. Piye Mas Pur iki ngene. Berarti kan ke situ larinya kan. Iya. Ya kita berhusnuzon. Ada maunya ya jadi. Ya, artinya ketika kita mengaca dari kisah wanita tersebut, seorang wanita yang memberi minum seekor anjing tadi, itu ada beberapa indikator yang bisa kita lihat yang menyebabkan amalan wanita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut seorang ulama Ibnu Taimiyah itu mengatakan yang pertama bahwa ketika wanita itu memberikan minum kepada seekor anjing tadi, itu dia tidak ada yang melihat gitu kan. Jadi bukan berarti pas lagi rame ada anjing kelaparan dia ngasih, ya enggak gitu kan. Dia pas lagi sendirian gitu kan, sendirian nggak ada orang, anjing itu kebetulan apa kehausan, apa kecepet atau gimana itu kan, sehingga dia menolong dan itu tidak ada yang melihat. Hanya Allah yang melihat gitu kan. Jadi dia betul-betul melakukan amalan itu karena Allah Subhanahu, karena kesucian jiwanya tadi untuk menolong gitu kan, untuk menolong, dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kita mengambil ibrah pelajaran di sini, hendaklah kita senantiasa merahasiakan ataupun melakukan amal ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, baik di tempat ramai maupun di tempat yang sepi, baik lagi berjamaah maupun saat sedang sendiri-sendiri. Nah, gitu kan. Kemudian yang kedua, indikator gitu kan. Yang kedua itu tidak mengharapkan balasan apa-apa. Jadi indikator orang itu ikhlas, yang pertama itu dia merahasiakan amalnya ataupun melakukan ibadah itu baik berjamaah maupun sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, indikator keikhlasan yang dilakukan itu adalah dia tidak mengharapkan balasan apa-apa, gitu kan? Apapun niatnya di dalam hatinya ketika dia melakukan amal ibadah, ketika dia bersedekah mungkin gitu kan, dia semata-mata ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada indikasi-indikasi untuk mencari balasan, walaupun toh Allah, terutama balasan manusia kan? Walaupun toh Allah juga akan membalas setiap amal ibadah yang kita lakukan, tetapi kebanyakan kan motivasi ketika bersedekah itu akan dibalas 10 kali lipat. Nah, makanya orang udah hitung-hitungan gitu kan. Wah, aku sedekah 10 juta ya, aku sedekah 1 juta misalkan kan. Wah, aku dibalikinnya 10 juta misalkan. Nah, itu dia ketika memang dia bersedekah itu betul-betul tidak mengharapkan balasan dari Allah gitu loh. Ya betul-betul dia bersedekah itu karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu indikasi dari keikhlasan itu sendiri. Gitu kan. Jadi tidak ada hitung-hitungan, tidak ada hitung-hitung. Walaupun memang kita berharap kepada Allah itu boleh. Gitu kan. Berharap kepada Allah itu boleh. Kecuali yang tidak boleh itu berharap kepada manusia. Gitu kan. Pada makhluk. Nah, jadi hakikatnya ikhlas itu juga berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Indikator yang pertama tadi apa? Merahasiakan amal ibadahnya gitu kan. Nah, jadi dalam beribadah ini hendaklah kita senantiasa mengawal ibadah kita itu baik
mulai dari sebelum beramal itu, yaitu dengan niat kita lurus karena Allah. Saat beramal itu kita senantiasa menjaga keikhlasan kita kepada Allah, dan sesudah beramal itu senantiasa kita berdoa kepada Allah agar senantiasa dijaga untuk tetap ikhlas gitu kan, untuk tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika kita beribadah itu juga karena nafsu, karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan balasan yang terlalu berlebihan, itu pun juga menjadikan tidak baik gitu kan, tidak baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kisah juga seorang raja yang muslim gitu kan, dan dia berambisi untuk memonopoli pahala gitu kan. Nah, jadi dia dalam kisahnya itu dia ingin membangun masjid yang seluruh pendanaannya itu dari diri sendiri. Orang itu tidak boleh bantu, nak bantu itu tidak boleh, pokoknya tidak boleh gitu kan. Sampai nak ngasih batu atau pasir pun tidak boleh, semuanya dari raja. Dia tidak pengen uang itu merebut pahalanya mungkin kan gitu. Jadi pahalanya itu pengen dia dewek gitu kan. Nah, setelah masjid itu jadi, dipasanglah pelang itu atas nama si raja tadi. Nah, kemudian bangga dia kan, wah ini hasil apa istilahnya tuh? Nah, sekarang kan banyak kan masjid-masjid namo uang itu kan. Masjid pribadi. Masjid pribadi ya masjidnya itu masjid umum tapi namanya pribadi. Iya, pribadi yang mendanai yang itu kan. mendanainya dia pribadi gitu kan. Langgari waktu.